Tuhan, kami datang padamu di pagi hari ini. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami tahu bahwa Engkau lah jawaban bagi seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami doakan, seluruh apa yang kami harapkan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara untuk setiap kami di pagi hari ini. Berbicara untuk setiap masing-masing kami ya Tuhan. Selidiki hati kami, singkapkan segala sesuatunya, nyatakan segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami. Biar firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami, menyegarkan kami, menolong kami bertumbuh, membuat kami kemudian menyadari hal-hal yang harus kami rubah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Menyerahkan waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom semua. Oke, saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Sudah ya, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15, saya akan bacakan bagi kita semua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagian firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Puji nama Tuhan. Baik, itu ayat yang kedua. Nah, saya minta kita untuk kembali atau membuka kitab yang di 1 Timotius pasal yang keempat yang tadi ya. Kita akan banyak membahas dari sana. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Nah, ada satu kata yang menarik di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 15 ini yang dikatakan, di bagian akhir dikatakan begini, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan itu, kemajuanmu nyata bagi semua orang. Tema khotbah yang akan saya ambil pada pagi hari ini bicara tentang menjadi saksi yang hidup. Ya, memiliki kesaksian yang hidup. Baik, Bapak Ibu, kitab Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, merupakan surat penggembalaan. Surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada gembala jemaat di Efesus pada waktu itu, yaitu Timotius. Timotius sendiri merupakan anak rohani atau anak mentor dari si Rasul Paulus ini. Ya, Paulus pergi kemana-mana pelayanan, dia taruh orang-orangnya, salah satunya adalah Timotius di jemaat Efesus. Nah, jemaat Efesus sendiri atau ladang pelayanan yang Timotius hadapi bukan merupakan ladang pelayanan yang mudah. Dia banyak sekali berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada di sana. Ya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Timotius ini adalah ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang meremehkan dia, menganggap dia rendah, menganggap kapasitasnya jauh di bawah Rasul Paulus. Jadi dalam kondisi yang dihadapi, berhadapan dengan ajaran sesat, menghadapi kehidupan jemaat, kehidupan orang-orang yang tidak mencerminkan firman Tuhan, bahkan bukan cuma jemaatnya saja, pemimpin-pemimpinnya pun juga lebih banyak berdiskusi, lebih banyak ngomong-ngomong sesuatu yang tidak berdampak pada pertumbuhan, tapi lebih kepada memecah belah jemaat. Itu kondisi yang dihadapi oleh si Timotius ini. Dan selain itu dia juga berhadapan dengan satu jemaat yang meremehkan dia, yang menganggap dia rendah, sehingga akhirnya Paulus menuliskan dua surat penggembalaan kepada Timotius, dan salah satu yang kita baca adalah hari ini, yang dikatakan bahwa kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu, di sini Paulus mau mengatakan kepada Timotius sederhana saja. Kalau saya ganti dengan bahasa yang sederhana, dikatakan seperti ini: supaya kamu, Timotius, menjadi saksi yang hidup. Kesaksianmu hidup, kesaksianmu nyata oleh semua orang, sehingga semua orang tidak bisa ibaratnya menganggap engkau rendah lagi. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana hidupmu di tengah-tengah jemaat. Mereka melihat bagaimana hidupmu sebagai masyarakat, hidupmu sebagai pemimpin, hidupmu sebagai seorang jemaat Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu banyak meragukannya, banyak sanksinya kepada si Timotius ini. Dan itu pesannya kepada kita semua di pagi hari ini. Bagaimana hidup kita itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Gak usah ngomong terlalu besar dulu deh. Jangan jadi saksi hidup bagi lingkungan dulu deh. Jangan jadi saksi hidup bagi masyarakat yang ada di luar sana, bagi orang yang ada di luar dari batas dari rumah kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi hidup bagi pasangan kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi hidup bagi anak-anak kita.
Bagaimana kita bisa menjadi saksi hidup bagi orang tua kita. Inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ya, saksi hidup. Jadi intinya kita ingin supaya, saya yakin kita semua pasti setuju atau kita semua pasti mau kalau dibilang bahwa orang kalau mengingat kita pasti ingin mengingat hal yang baik. Amin? Setuju? Semua kita pasti pengennya seperti itu, betul ya? Kalau kita hadir di dalam pemakaman, hampir semua orang kalau ngasih kesan dan pesan nggak ada yang ngomong hal-hal yang buruk. Semua pasti ngomong yang baik, walaupun sepanjang hidupnya orang itu buruk semua. Betul? Pasti di akhirnya akan semua, iya bapak ini orangnya baik, orangnya begini, walaupun kita sama-sama tahu, iya betul sih, itu kan cuma lip service aja di pemakaman, tapi keseharian nggak seperti itu. Nah, saudara, bukankah kita ingin bukan hanya pada saat pemakaman saja orang berkata yang baik sama hidupnya kita, betul? Orang ingin sepanjang hari kita itu dikenal sebagai orang yang baik. Kita ini orang yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah jemaat yang ada. Dan bukankah itu yang Yesus minta daripada kita? Ketika dia memanggil kita, menebus kita, menyelamatkan kita, dan dia bangkit bagi kita semua, bukankah dia memanggil kita semua untuk menjadi saksi-saksinya? Sehingga ketika orang melihat hidup kita, dia melihat siapa? Yesus. Dia melihat Yesus yang hidup di dalam hidupnya kita. Saudara, minggu lalu ketika saya datang ke Malang ini, saya dari Palembang naik pesawat turun di Surabaya. Turun dari Surabaya, selesai urusan semua, saya keluar mencari travel ke Malang. Ya. Di luar itu ada banyak sekali yang menawarkan. Ada yang nawarin taksi, ada yang nawarin bus damri, ada yang menawarkan mobil pribadi, bahkan ada yang menawarkan, ada yang nawarin travel juga. Semua bilang mau kemana. Saya bilang mau ke Malang. Oh ya ke Malang. Ada sini, langsung berangkat. Berapa harganya? Sekian. Mobilnya apa? Ini. Oke, deal, kita berangkat. Saya duduk di mobil. Apakah orang yang menawarkan ikut? Apakah orang yang menawarkan saya tadi untuk berangkat ke Malang akan ikut bersama-sama saya ke Malang? Enggak. Apa namanya dia Bapak Ibu? Calo. Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya ajarkan, ada dua hal yang ingin saya tanya kepada kita hari ini. Bapak Ibu ini, kita semua yang ada di sini, saksi yang hidup atau calo yang hidup? Kalau calo yang hidup, Bapak Ibu hanya ngasih tahu tentang Yesus, tapi Yesus gak hidup dalam dirimu. Bapak Ibu hanya bilang bahwa Yesus punya kuasa yang besar, kasihnya luar biasa, dia sudah mati bagi kita, dia sudah bangkit bagi kita, tapi itu tidak hidup dalam hidupnya kita. Itulah calo yang hidup. Pertanyaan buat kita semua hari ini, engkau hari ini calo yang hidup atau saksi yang hidup? Karena kalau engkau saksi yang hidup, Yesus hidup dalam hidupnya kita. Yesus nyata dalam hidupnya kita, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, semuanya mencerminkan siapa? Yesus. Saudara, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, menasihatkan kepada kita semua, engkau ini bukan calo yang hidup loh. Engkau ini bukan hanya nawarin surga, begitu semua orang sudah naik kendaraan ke surga, semua berangkat ke surga, kecuali siapa? Kecuali kita. Saudara, kita bukan calo yang hidup, kita semua ini adalah saksi yang hidup. Kesaksian kita, kehidupan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, semuanya itu harus mencerminkan Yesus tinggal, Yesus hidup dalam hidupnya kita. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu, tantangannya. Karena kita sering memisahkan antara kehidupan kita di gereja dengan kehidupan kita di luar. Di gereja kita semua mencerminkan Yesus. Di luar, keluar dari ruang gereja ini masih mencerminkan Yesus? Masih. Kenapa? Masih dekat kan jaraknya, lagi belanja masih mencerminkan Yesus, katakan gitu. Makin jauh jaraknya dari gereja, makin habis di pertengahan jalan, sehingga akhirnya kita hanya tinggal menjadi calo-calo yang hidup. Nah Bapak Ibu, anak-anakku semua, hari ini mari kita belajar sama-sama hari ini. Pilih menjadi apa kita hari ini, calo yang hidup kah atau saksi yang hidup? Calo yang hidup mungkin Anda akan sangat luar biasa. Saudara, seorang calo itu tidak harus pakainya kumel dan kusang, betul? Dia bisa pakai baju yang paling bagus, suara yang paling keras, paling menarik sekalipun. Ya enggak? Tapi tetap dia tidak akan ikut sampai ke surga. Kenapa? Karena dia hanya calo. Nah, mari kita belajar hari ini sama-sama dari Timotius tentang menjadi saksi yang hidup. Ada 4 hal. Yang pertama, mari sama-sama lihat di ayatnya yang ke-13. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13.
Kalau engkau mau jadi saksi yang hidup, yang pertama, tekun membaca kitab suci. Tekun membaca kitab suci. Ya. Berapa bulan yang lalu gembala kita sudah memberikan kepada kita semua buku renungan, daftar baca ayat Alkitab. Lalu kemudian setiap pagi beliau menyapa kita semua dengan firman-Nya. Ya, kasih firman, kasih perenungan apa yang didapatkan pada hari itu. Pertanyaannya adalah kita tekun nggak membaca hal-hal tersebut? Tekun nggak membaca firman Tuhan? Karena jelas kalau kita mau jadi saksi hidup, saksinya Tuhan, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah apa? Kita harus tekun membaca kitab suci, tekun membaca firman Tuhan. Kenapa? Loh, firman Tuhan, tadi kita nyanyi lagu sama-sama. Yesus adalah apa? Jawaban bagi apa? Bagi hidup kita. Oke? Sepakat di situ? Sepakat. Firman Tuhan itu siapa? Yesus. Seluruh Alkitab ini bicara tentang siapa? Yesus. Pertanyaan saya, dari mana kita bisa dapat jawaban kalau kita tidak baca Alkitab? Dari mana kita bisa dapat kekuatan, pengharapan, kesegaran, teguran, apalagi namanya ya, semua hal yang bisa membangun kita kalau kita tidak tekun membaca Alkitab kita? Itu namanya omong kosong. Itu namanya kita hanya jadi calo. Kalau engkau mau jadi saksi yang hidup, baca firman-Mu. Tekun membaca firman Tuhan. Saya masih bolong-bolong Pak, enggak apa-apa, lanjutkan terus. Tingkatkan terus ketekunanmu. Sehingga lambat kelaun kita mulai menikmati, kita sudah mulai bisa membaca secara intensif, secara tekun firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sama-sama di ayatnya yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan apa? Karunia. Setiap kita punya karunianya masing-masing. Ada karunia mengajar, ada karunia menginjili, ada karunia menggembalakan, ada karunia-karunia lain tertulis banyak di Alkitab. Kitab Roma nanti kita akan bisa bahas secara khusus tentang karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab tersebut. Pertanyaannya bukan karunianya, tapi pertanyaannya apakah kita menggunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Kita sadari nggak sih kita punya karunia? Bapak Ibu, saya bisa nyanyi. Ya, ini bukan promosi loh ya. Saya juga nggak berniat untuk Indonesian Idol dan segala macam, enggak. Katakan. Saya menyadari kapasitas diri saya. Saya bisa nyanyi. Tapi kalau saya diminta untuk memimpin pujian, waduh bisa setengah mati. Kami dulu waktu di Cikarang, saya kayaknya pernah cerita di sini, waktu di Cikarang itu kami setiap minggu ada selalu gantian. Kami sebelum mulai ibadah itu pasti ada kumpul doa, semua para pekerja-pekerjanya kumpul semua, kita doa, lalu bergantian memimpin pujian dan doa. Doanya saya nggak masalah, mimpin pujiannya saya setengah mati. Itu kalau saya mimpin mau kebagian jatah, misalnya hari Minggu kebagian jatah untuk mimpin pujian dan doa, waduh, itu saya bisa sehari semalam itu saya nggak tidur. Kenapa? Saya mikirin lagunya apa dan semua segala macam. Kenapa? Karena saya menyadari itu bukan karunia saya. Itu bukan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya saya. Saya bisa nggak? Bisa, tapi tidak akan baik, tidak akan maksimal. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya saya. Pahami ya maksudnya ya. Nah sehingga akibatnya apa? Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menjadi saksi yang baik, maka kita harus menggunakan seluruh talenta yang Tuhan kasih sesuai dengan apa yang Dia berikan sama kita. Nggak bisa saya minta punya orang lain. Saya lihat Mbak Yola, oh bagus nyanyinya, suaranya enak. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya suara yang bagus, Tuhan kasih saya. Ya nggak bisa, udah mentoknya segitu, Tuhan kasihnya seperti itu. Justru yang saya harus lakukan adalah mencari apa yang menjadi karunia saya, apa yang menjadi talenta saya, dan saya pergunakan dengan maksimal supaya apa? Supaya kemudian kehidupan saya, progres saya, keimanan saya itu bisa kelihatan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7 coba lihat bagian yang terakhir dikatakan apa di situ? Latihlah dirimu apa? Beribadah. Nah, kata beribadah di sini itu menarik sekali. Di sini kata beribadah bukan berarti artinya latih diri kita beribadah. Yuk datang ke gereja, apalagi sekarang kondisi new normal ya. Kondisi lagi pandemi gini. Orang sedang berlatih untuk beribadah semua. Datang cuci tangan, datang ditembakin kepalanya untuk diukur termometernya, duduknya jarang-jarang, semua pakai masker. Katakan itu latihan beribadah. Bukan cuma itu yang dimaksudkan di sini. Kata beribadah di sini diambil dari bahasa aslinya itu dikatakan abodah. Ya, abodah. Abodah itu artinya apa? Abodah itu artinya mengabdi.
Jadi kalau saya mau kembalikan lagi ke dalam konteksnya di sini, latihlah kita mengabdi. Atau saya ganti dengan bahasa yang lain, saya katakan latihlah hidupmu untuk mengabdi. Pertanyaannya, mengabdi kepada siapa? Kalau engkau mengabdi kepada Yesus, maka engkau menjadi saksi yang hidup. Kalau engkau mengabdi kepada bukan Yesus, maka engkau hanya sebatas calo yang hidup. Latihlah dirimu mengabdi kepada Yesus. Kalau engkau mengabdi kepada Yesus, maka seluruh pikiran kita, seluruh tindakan kita, seluruh perkataan kita, seluruh apa yang kita simpan dalam hidupnya kita akan fokus untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara, di awal waktu saya kerja, saya belajar bekerja, lalu kemudian kita punya atasan ya, kalau namanya orang kerja baru kerja kan pasti punya atasan. Namanya kita melatih itu artinya apa? Ketika atasan saya bilang A, saya lakukan A enggak? Ya, kenapa? Karena saya mengabdi kepada dia. Kalau saya nggak lakukan sesuai dengan apa yang dia minta, apa jadinya? Saya pasti bisa dimarahin, saya ditegur. Bahkan yang paling buruknya adalah saya dipecat. Betul? Betul. Nah, jadi marilah kita melatih diri kita beribadah, melatih diri kita abodah, melatih diri kita mengabdi kepada Tuhan, sama seperti kita sedang melatih diri kita untuk bekerja. Sama seperti kita sedang memaksa diri kita untuk menaati segala perintahnya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau enggak kita dipecat jadi saksinya Tuhan. Loh, kok bisa dipecat? Loh ya, baca firman Tuhan. Bukan yang berkata Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu mengabdi kepada Tuhan. Gak mudah memang, tetapi latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu mengabdi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kemudian kesaksian hidup kita itu keluar dari dan akhirnya orang akan bisa melihat kita. Latihlah dirimu beribadah di mana? Di gereja. Latihlah dirimu di rumah. Latihlah dirimu di sekolah. Latihlah dirimu di tempat pekerjaan. Latihlah dirimu di mana-mana engkau pergi. Engkau belanja di warung, latihlah dirimu beribadah di sana. Engkau berhadapan dengan orang, latihlah dirimu beribadah di sana. Engkau sedang bekerja, bawa kendaraan atau apapun, latihlah dirimu beribadah di sana. Engkau ada di sekolah, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena hidupmu mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Yesus. Tanpa itu kita akan menjadi calo yang hidup. Amin. Yang keempat, jadilah teladan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-12. Jadilah teladan bagi siapa? Bagi semua orang percaya. Kalau saya akan ganti dengan bahasa yang lain, jadilah teladan bagi siapa? Bagi pasanganmu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jadilah teladan bagi orang tuamu. Jadilah teladan bagi teman-temanmu. Jadilah teladan bagi rekan sekerjamu. Jadilah teladan di mana saja. Oh, perintah yang luar biasa sekali, betul nggak? Bukan hanya diminta untuk kita melakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jadi teladan. Bapak Ibu pernah sadari nggak artinya jadi teladan itu apa? Ada yang tahu jadi teladan itu maksudnya apa? Sederhananya, jadi teladan itu artinya hidup kita diapain? Dicontoh. Kerajinan kita dicontoh, ketaatan kita dicontoh, kesetiaan kita dicontoh, hasil kerja kita juga dicontoh. Oke, jadilah teladan. Saudara diminta untuk jadi teladan. Saya diminta untuk jadi teladan. Sebagai seorang suami, saya harus menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi istri saya. Sebagai seorang bapak, saya harus jadi teladan buat siapa? Buat anak-anak saya. Dan sebagai seorang anak, saya harus jadi teladan. Bagi siapa? Bagi orang tua saya. Teladan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus jadi teladan. Jadi bukan hanya melakukan pekerjaan dengan baik Bapak Ibu, tapi harus jadi contoh. Pekerjaanmu, cara kerjamu, apa yang kau lakukan, semua harus bisa dicontoh. Pertanyaannya, orang mau nyontoh kita enggak?
Orang hanya mau mencontoh sesuatu yang baik. Orang hanya akan mau mengikuti sesuatu yang baik. Orang hanya akan mau menikmati sesuatu yang indah. Dia tidak akan mencontoh yang buruk. Dia tidak akan melakukan hal yang buruk. Jadi mari saudara semua, pagi hari ini jadilah saksi yang hidup. Jadilah teladan dalam segala hal kepada siapa saja. Amin. Amin. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius pagi hari ini sederhananya cuma bicara seperti ini. Ayo, perbaharui dirimu, tingkatkan terus kehidupanmu, supaya apa? Supaya engkau menjadi saksi yang hidup. Kemajuanmu kelihatan, kalau engkau maju kelihatan, kemajuanmu kelihatan, kerohanianmu kelihatan, hatimu kelihatan, pikiranmu kelihatan, orang akan diberkati. Amin. Orang mengingat nama kita, dia akan mengingat semua hal baik yang kita lakukan atas hidupnya dia. Mau saudara? 4 hal. Baca firman-Mu, tekun membaca firman-Mu, gunakan seluruh karunia yang ada dalam dirimu, latih untuk beribadah, latih untuk belajar mengabdi kepada Tuhan, dan terus menerus pakai dalam hidupnya kita, jadi teladan bagi setiap orang. Saudara siap jadi teladan? Siap jadi teladan bagi pasanganmu? Siap jadi teladan bagi anak-anakmu? Siap jadi teladan bagi orang tuamu? Siap bagi teladan bagi siapapun? Keluar dari ruangan ini, selesai dari ibadah kita, mari perlihatkan bahwa Yesus hidup dalam hidup saya. Yesus hidup dalam hidupnya kita. Dan biar kita semua keluar menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa setiap kami. Terima kasih bahwa kami diingatkan lagi bahwa kami ini adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami lalai, mungkin selama ini kami tidak mempergunakan seluruh talenta yang kami miliki. Kami tidak menggunakan dengan sungguh-sungguh waktu yang kami punya. Bahkan Tuhan, kami abai akan Engkau. Tuhan, ampuni kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kami buka hati kami minta Engkau yang memulihkan hidup kami. Menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami semua Tuhan bertumbuh iman kami, sukacita kami penuh di dalam Engkau. Dan ketika orang melihat kami, semua kesaksian-kesaksian yang baiklah yang mereka ungkapkan, karena mereka melihat Yesus dalam hidupnya kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami hal-hal buruk, mengalami lembah kekelaman dalam kehidupannya mereka. Kami berdoa ya Tuhan di pagi hari ini, Kau yang kuatkan mereka. Kau yang berjalan bersama-sama dengan mereka, Kau yang hibur mereka ya Tuhan. Setiap kehilangan mereka Engkau ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan. Pengharapan yang baru Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan serta penjagaan-Mu tidak lepas dari kehidupannya mereka. Berdoa ya Tuhan Yesus supaya kesehatan terus Engkau berikan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka beraktivitas. Kalau mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, Tuhan hiburkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa supaya berkat kesehatan, berkat makan minum ada di atas setiap rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang terus-menerus akan sekolah secara online ataupun yang sudah mulai mencoba untuk offline. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Di dalam situasi apapun yang mereka hadapi, Tuhan Engkau yang hadir, Engkau yang menolong, memberikan ketekunan bagi setiap anak-anak kami. Kemampuan untuk mereka bisa belajar, pertolongan-Mu nyata atas setiap mereka. Kalau mereka sudah mulai offline, Tuhan berdoa supaya Engkau juga menjaga setiap anak-anak kami Tuhan. Menjaga dari semua sakit, penyakit, dari semua virus-virus yang berusaha menyerang mereka. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, penjagaan-Mu, darah-Mu senantiasa membungkus setiap anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini melakukan ibadah baik secara online maupun offline. Kami berdoa ya Tuhan, bukan biar semua jemaat-Mu bukan hanya menikmati puji-pujian, bukan hanya menikmati satu siaran ibadah, tapi mereka menikmati Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Engkau hadir, Engkau memulihkan, Engkau menolong, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di mana-mana mereka, di mana-mana tempat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu mencengkram setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan atau apapun yang mereka ambil ya Tuhan, mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mohon ampun untuk semua dosa pelanggaran yang kami lakukan, semua kesesatan, semua kebebalan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu supaya kami boleh layak di depan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kudus, mohon berkat Tuhan. Mari bersama-sama pulang dengan firman Allah, membuat kita menjadi lebih maju dari sebelumnya dan kesaksian kita hidup di mana-mana. Bapa kami yang sangat mengasihi kami, Engkau terus menerus mencurahkan perhatian-Mu kepada kami, menopang langkah-langkah kami, dan menumbuh kembangkan iman percaya kami, menjadikan kami saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Allah Roh Suci, Allah Tritunggal mencurahkan berkat pemeliharaannya bagi jemaat, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.